Hai guys, kembali lagi bersama channel Telaga Donghua. Sebelum kita mulai pembahasannya nih, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan sama video terbaru dari Telaga Donghua. Dan jangan lupa like and komennya ya, biar Mimin tambah semangat upload videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja lanjut ke alur pembahasannya. Enjoy for watching ya guys. Di episode sebelumnya Hun Tiandi menggunakan batu giok Dewa Kuno Tusi untuk memanggil mansion Dewa Kuno. Setelah kemunculan mansion Dewa Kuno, makhluk misterius yang menjaga mansion akhirnya bebas. Makhluk misterius yang menjaga mansion ini merupakan ayah kandung Ziyan yang bernama Zukun, sang kaisar naga Void kuno yang telah dijadikan penjaga mansion setelah dikalahkan oleh Dewa Kuno Tusi. Lanjut cerita, Zukun yang masih dalam bentuk naga tiba-tiba bangkit dari dalam lautan magma. Matanya menyapu langit dan berhenti pada Gu Yuan dan Hun Tiandi. Sesaat kemudian dia membuka mulutnya dan bergumam mengatakan, tidak terduga bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh giok Dewa Kuno Tusi Ancient dan memanggil mansion Dewa Kuno dari tempat sialan itu. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi serius dan berhati-hati saat melihat makhluk misterius itu. Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah Zukun dan berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, saya adalah kepala klan dari klan Gu Yuan. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Hun Tiandi di sampingnya juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk ini. Segera dia menangkupkan kedua tangannya dan memperkenalkan identitasnya dengan nada yang sangat sopan. Zukun mengeluarkan tawa setelah mendengar nama klan Gu dan klan Hun. Sesaat kemudian Zukun berbicara mengatakan, dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu, tidak disangka bisa mendapatkan batu giok Dewa Kuno Tusi. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan perkataannya, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama, puluhan ribu tahun yang lalu. Klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Zukun sekali lagi bertanya mengatakan, siapa yang memanggil istana Dewa Kuno? Kaisar ini benar-benar berhutang budi padanya. Gu Yuan mengungkapkan ekspresi suram sementara Hun Tiandi bersukacita setelah mendengar ini. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa sembari mengatakan, haha, teman ini, batu giok kuno ada di tanganku, secara alami hanya aku yang bisa memanggil istana Dewa Kuno. Zukun menatap Hun Tiandi, segera setelah itu cahaya yang kuat melonjak darinya sementara tubuh naga besarnya menyusut berubah menjadi pria parubaya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa tipis sembari mengatakan, saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan, karena itu saya akan menyelesaikan ini di masa depan. Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar berkedut, rasa dingin mengalir jauh di dalam matanya. Jika bukan karena dia takut akan kekuatan menakutkan dari orang ini, kemungkinan dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Zukun mengabaikan Hun Tiandi setelah dia selesai berbicara. Matanya yang dipenuhi niat membunuh tiba-tiba menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati, wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri mengatakan mungkinkah orang ini masih mengingatnya. Zukun segera mengulurkan tangannya yang besar dan raungan naga muncul, cakar besar berwarna emas menerobos udara dan menyerang ke arah Xiao Yan. Sementara itu ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius setelah dia melihat bahwa orang ini menyerangnya dengan sesuka hatinya. Xiao Yan buru-buru mundur ke belakang. Pada saat yang sama sosok spiritual muncul dan kemarahan surgawi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan yang bertabrakan dengan cakar besar berwarna emas di depan mata tertegun semua orang. Ekspresi Gu Yuan juga berubah setelah melihat adegan ini. Dia buru-buru bertanya mengatakan, Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung Anda? Zukun mendengus dingin sembari mengatakan, targetku adalah dia sendiri, aku akan melawanmu jika kamu campur tangan. Sebelumnya Zukun telah mendeteksi aroma anaknya dari darah Xiao Yan saat itu, kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka, namun Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati. Dalam hal itu hanya ada satu jawaban, dia pernah melahap dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan anaknya. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan ini. Berpikir bahwa kemungkinan anaknya telah dibunuh oleh Xiao Yan.
Hun Tiandi juga terkejut karena adegan ini. Dia tanpa sadar tertawa sembari mengatakan, Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantumu. Wajah Gu Yuan berubah suram melihat orang misterius ini menargetkan Xiao Yan. Xiao Yan adalah anggota aliansi Sky Mancio. Selain itu Xiao Yan juga menantu Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk hanya melihatnya dibunuh oleh orang ini. Gu Yuan berteriak dengan marah mengatakan, hentikan dia. Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi mereka setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa memberanikan diri untuk menghentikan orang ini. Xiao Yan bukan karakter biasa, dia bukan seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja, oleh karena itu mereka tidak dapat berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Suara angin kencang muncul dari sekitar orang misterius itu saat dia mengangkat kepalanya. Segera raungan ganas terdengar menyebabkan Lei Ying dan lainnya yang baru saja menyerbu ke depan dipaksa mundur ketika gelombang sonik menghantam mereka. Darah segera terus bergejolak di tubuh mereka sementara wajahnya ditutupi dengan keterkejutan. Hanya dengan satu raungan dari orang ini, mereka telah ditekan sedemikian rupa. Sosok manusia misterius itu melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Tangannya meraih kepala Xiao Yan sementara suaranya terdengar mengatakan, bocah sialan, serahkan hidupmu. Namun ketika orang itu bisa meraih kepala Xiao Yan, cahaya 9 warna tiba-tiba melintas di langit mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mundur. Orang misterius itu terkejut setelah melihat adegan ini, matanya menatap ular piton yang berwarna 9 di langit, suaranya yang dipenuhi keterkejutan terdengar mengatakan, piton menelan surga 9 warna, tidak disangka masih ada Heaven Swallowing Piton di dunia ini. Orang misterius itu tersenyum tipis, segera matanya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan, dia melangkah dan muncul di depan Xiao Yan sementara suaranya terdengar mengatakan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia menatap Xiao Yan, ruang di sekitar segera disegel segera cahaya ungu keemasan melonjak sementara sebuah serangan yang dipenuhi dengan niat membunuh diayunkan ke arah Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. Di bawah tekanan menakutkan dari orang ini, ekspresi Xiao Yan berubah drastis, tubuhnya dengan cepat mulai membengkak. Pada saat ini Xiao Yan berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat Xiao Yan berniat menghancurkan dirinya sendiri. Orang misterius itu juga dikejutkan oleh tindakan Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan melakukan hal seperti ini. Segera suaranya terdengar mengatakan, bocah sialan, kamu benar-benar kejam. Tubuh Xiao Yan dengan cepat membengkak, namun sesaat sebelum tubuhnya akan meledak, segel naga di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang, suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari segel naga dengan cepat melilit tubuh Xiao Yan yang akan menghancurkan diri. Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah dia melihat Ziyan dalam bentuk naganya yang tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Ziyan saat ini, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika terkena serangan akibat ledakan diri Xiao Yan. Gu Yuan mengatupkan giginya dan tubuhnya muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Ziyan dan Xiao Yan kembali. Kedua matanya mengandung kemarahan saat dia melihat orang misterius di depannya dan bergumam dengan suara yang dalam mengatakan, bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang? Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan, matanya yang dipenuhi sukacita saat menatap naga emas yang melilit Xiao Yan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh Ziyan, itu adalah garis keturunan yang sama dengannya. Tubuh naga Ziyan menyusut dengan cepat berubah menjadi wanita berambut ungu dengan sosok anggun, matanya yang cantik sedikit marah saat dia memelototi orang misterius itu. Setelah itu dia menatap Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan menghapus jejak darah di sudut mulutnya, dia melirik Ziyan di sampingnya dan tanpa sadar bertanya dengan senyum pahit mengatakan, saya baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Ziyan berbicara dengan nada marah mengatakan, beraninya kau menanyakan ini padaku, masalah besar seperti itu telah terjadi namun kamu tidak memberitahu suku naga Void kunoku.
Xiao Yan menghela nafas sembari menjelaskan mengatakan, masalah ini terlalu besar, jika suku naga Void kuno terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, kamu akan kesulitan menanganinya. Ziyan menjawab mengatakan, mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang akan mampu bertahan secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan istana dewa kuno? Ziyan dengan cepat melihat orang misterius yang dihalangi oleh Gu Yuan, dia segera bertanya mengatakan, siapa orang ini? Kekuatannya sangat menakutkan, namun auranya ini sepertinya agak familiar. Xiao Yan tertawa pahit sembari menjawab mengatakan, penjaga istana dewa kuno, saya tidak tahu mengapa dia bersikeras membunuh saya. Ziyan menghela nafas, tangannya dengan lembut menarik ruang di depannya, retakan spasial terbentuk, segera setelah itu para tetua dari suku naga Void kuno sosok bergegas keluar dari ruang kosong. Suara agung dari ruang spasial terdengar mengatakan, meskipun naga Void kuno saya tidak lagi sekuat ketika berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi atas apa yang telah Anda berikan kepada suku naga kuno kami. Kali ini kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantumu. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku naga Void kuno bermunculan. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini sembari mengatakan, ucapan terima kasih saja tidak adil untuk bantuan sebesar ini, Xiao Yan akan mengingat bantuan yang kalian berikan padaku hari ini. Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, haha, Tuan Xiao Yan terlalu sopan, jika Anda tidak melakukan intervensi berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kami akan mendapatkan kesempatan untuk bersatu? Hun Tiandi menatap orang misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan, hatinya tanpa sadar bersuka cita saat dia tertawa mengatakan, haha, teman ini, jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Gu Yuan. Orang misterius yang awalnya berniat membunuh Xiao Yan tiba-tiba mendengus dingin ke arah Hun Tiandi, suaranya segera terdengar mengatakan, berhentilah menjadi orang yang sibuk. Melihat bahwa upaya persahabatannya disambut dengan respons dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi marah, ekspresi padat melintas di matanya sementara itu orang misterius itu menoleh ke arah tetua suku naga Void kuno dan berteriak dengan suara yang dalam mengatakan, Zuhuo, dasar bocah nakal, apakah kamu masih ingat kaisar ini? Tetua pertama dari suku naga Void kuno yang bernama Zuhuo sedikit terpana saat dia melihat orang misterius itu, matanya yang keruh sedikit tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sementara itu wajah Ziyan juga sedikit dingin saat dia berbicara dengan suara samar mengatakan, suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama, saya adalah kaisar naga sejati dari suku naga Void kuno saat ini. Orang misterius itu mengangguk berulang kali sembari mengatakan, kamu benar, kamu harus menjadi kaisar naga. Semua orang termasuk Ziyan tercengang melihat penampilan orang ini, mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi bingung, orang ini benar-benar aneh. Ekspresi Xiao Yan ini melunak saat dia berkata, Penatua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kami dan klan Hun, saya harap Anda tidak ikut campur. Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Segera dia berbicara mengatakan, tidak ikut campur, baiklah, saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Sosok orang misterius itu muncul di depan Ziyan, matanya menatap wajah Ziyan saat dia menghela nafas pelan sembari mengatakan, kamu sangat mirip ibumu. Ekspresi Ziyan dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini, dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya, ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas. Perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya, cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak, akhirnya cahaya menyatu dengan sempurna pada titik di mana tangan mereka bersentuhan, banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Ziyan segera berlutut, Ziyan terkejut saat dia melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain, matanya menatap pria di depannya. Sementara itu Xiao Yan yang berdiri di belakang Ziyan tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat adegan ini, dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Ziyan. Xiao Yan bergumam mengatakan, tidak heran orang ini berencana untuk membunuhku, sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Ziyan kepadaku.
Orang misterius yang bernama Zukun sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Ziyan yang tiba-tiba menjadi sedingin es. Beberapa air mata mengalir di wajah Ziyan saat dia berbicara mengatakan, "Ayah." Zukun berbicara mengatakan, "Ini adalah kesalahanku, saya seharusnya tidak serakah untuk rumah dewa kuno, itu semua karena Tusi, dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terjebak untuk waktu yang lama. Anakku, berhentilah menangis. Ayah akan mendengarkanmu tidak peduli apa yang kamu katakan di masa depan, aku bisa bersumpah jika kamu tidak percaya padaku." Ziyan dengan lembut menarik napas pelan, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan, suaranya terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" Zukun terkejut setelah mendengar ini, segera ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya.